Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Kali ini kami akan membawakan materi tentang interaksi sosiologis pada mata kuliah metode studi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Alfi Syahrin, yang kedua Mawaddah Warohmah, yang ketiga Neta Risela, yang keempat Putri Rahma Khairani, yang kelima Rita Misriani, dan yang keenam Tri Eva Yuliana. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar orang-orang kelompok manusia. Apabila ada dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai satu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi-pribadi anggotanya. Sebagai contoh, seorang guru menghadapi murid-muridnya yang merupakan satu kelompok manusia di dalam manusia. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial, yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, antara orang perorangan, yang kedua, antara orang perorangan dengan suatu kelompok, yang ketiga, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kehidupan antarasing. Kehidupan terasing dapat disebabkan karena secara badannya seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang lainnya. Padahal, seperti diketahui, perkembangan jiwa seseorang banyak ditentukan oleh pergaulannya dengan orang-orang lain. Banyak contoh di mana anak-anak sejak kecil diasingkan dengan pergaulan dengan orang-orang yang mempunyai kelakuan yang mirip dengan hewan. Mereka tak dapat berbicara dan tak dapat berperilaku sebagai manusia biasa. Secara fisik saja mereka tampaknya sebagai manusia, tetapi perkembangan jiwanya jauh terbelakang. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu A. Asosiatif atau process of association, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. B. Proses yang diasosiatif, process of dissociation, persaingan, kontravensi, pertikaian, konflik. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi diri dalam berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat. Semakin kita sering berinteraksi dengan orang lain, maka kompetensi kita dalam hidup di masyarakat akan meningkat. Interaksi sosial mempunyai fungsi untuk mendorong terbangunnya sikap mental positif pada setiap individu dalam proses